Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana dengan kabar kalian di sana? Alhamdulillah, Bapak harap semoga kalian semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini kita kembali belajar dari rumah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran 2 yakni tentang nama-nama Allah. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik semua. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini? Iya, betul. Yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga disebut sebagai Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Allah yang menciptakan dan merawat segala sesuatu yang ada pada kehidupan ini. Lalu bagaimana mengenal Allah? Caranya seperti apa? Nah, nanti ada 3 cara atau 3 poin yang akan kita bahas. Jadi pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Kedua, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dan ketiga, mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Coba adik-adik lihat gambar di samping. Ya, di situ ada gambar pemandangan. Yakni ada matahari, ada gunung-gunung, kemudian ada pepohonan, ada sungai, ya, ada langit yang cerah. Itu semua siapa yang menciptakan? Betul sekali, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keindahan alam semesta ini berarti menunjukkan bahwa itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta yang sangat teratur, antara planet dan planet yang lain tidak saling bertabrakan. Bayangkan bagaimana kalau antara planet saling bertabrakan, maka kita tidak ada kehidupan di sini. Nah, untuk itu kita harus bersyukur dan memuji Allah, karena itulah adalah semua yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Iya, Allah memiliki banyak sekali nama, yang mana dituliskan di dalam Asmaul Husna yang isinya ada 99 nama. Yang akan kita bahas adalah pertama Al-Mumit. Salah satunya adalah Al-Mumit. Apa artinya? Al-Mumit artinya mematikan. Setiap sesuatu yang bernyawa, termasuk manusia, itu pasti akan mengalami kematian. Jika waktu yang telah ditentukan tiba, manusia tidak akan bisa menghindari. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia sembunyi, pasti dia akan mati. Karena hidup dan mati itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menerima takdir itu. Jangan sampai kita menolak takdir tersebut. Dan yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu ini apa artinya? Iya, betul. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan hidup atau memberikan nyawa. Allah adalah zat yang kekal dan tidak akan bisa mati ataupun sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyebab dari kehidupan.
Allah yang akan menghidupkan segala sesuatu yang ada di dunia maupun di alam semesta ini. Jadi kita sebagai makhluk harus mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kemudian ada Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Iya betul, Al-Qayyum artinya maha berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan kepada siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluk hidup semuanya. Hanya karena kekuasaan Allah, semesta alam dapat berjalan secara teratur. Semua yang ada di alam ini saling memberi, saling menerima, saling membutuhkan, dan juga saling memanfaatkan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 2 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak akan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat 2. Kemudian yang keempat ada Al-Ahad. Apa arti dari Al-Ahad? Ya, arti dari Al-Ahad adalah satu, Esa. Karena Al-Quran telah menyebutkan kata Al-Ahad sebanyak 74 kali dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun Al-Ahad sebagai Asmaul Husna disebut dalam satu ayat saja, yaitu dalam surat Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Al-Ahad artinya Esa atau satu. Jadi Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, dan memelihara seluruh alam ini. Maka segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kita menyembah atau kepada selain Allah. Kemudian tidak boleh meyakini kebenaran ramalan-ramalan nasib seperti zodiak dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah atau mengingat-ingat Allah. Kemudian ada berperilaku mandiri dan tidak bergantung. Dan yang terakhir ada mengenal Allah melalui kitab-kitab Allah. Caranya bagaimana? Cara yang ketiga ini bisa kita lakukan untuk mengenal Allah adalah melalui kitab suci. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah, antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah memiliki kesamaan dalam mengenal Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah untuk disembah. Di dalam kitab suci Al-Quran, misalnya, Allah sebagai Rabb sangat banyak disinggung dan disebut di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu tadi adalah bagaimana cara-cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.